Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiul Kausar dengan NIM 080118822227010. Di sini saya mau buat flowchart dari soal ini. Soalnya adalah buatlah deskripsi pseudocode flowchart dan program dengan variabel P dan Q. Apabila P lebih besar dari Q, maka cari sisa pembagian dari P dan Q. Kemudian tambahkan dengan Q dan tampilkan di layar. Apabila P lebih kecil dari Q, maka hasil sisa pembagian Q dan P. Kemudian tambahkan dengan P dan tampilkan di layar. Apabila P sama dengan Q, maka tambahkan P dengan 7 dan kurangkan Q dengan 3. Kemudian tampilkan sisa pembagian P dan Q di layar. Di sini kita mulai terlebih dahulu dengan membuat pseudocode-nya ya. Jangan langsung flowchart, jadi kita buat dulu pseudocode-nya di sini. Mana tadi itu diawali dengan begin. Pasti itu diawali dengan begin ya. Sini kita ketik dengan begin. Variabelnya kita deklarasikan, yaitu tadi variabel P. Di soal tadi P U H, dan nah, variabelnya adalah variabel integer. Nah, jika sudah, kita langsung ke ini, buat dulu untuk read P-nya, baca P, dan read Q-nya. Ini kalau huruf kecil kecil semua, dan kalau huruf besar ya huruf besar semua ya. Jadi kita gunakan huruf kecil semua saja. Jadi kita kecil Pak. Dah, lalu kita buat prosesnya, yaitu menggunakan if jika P itu lebih besar dari Q, maka lakukan A sama dengan P dibagi Q. Lalu A sama dengan hanya itu ditambah dengan Q. Jika sudah, lalu kita tulis cetak write A. Ini pakai huruf kecil saja. Ini sudah. Selanjutnya ke kondisi yang kedua, else if. Selain itu jika P lebih besar, lebih kurang dari Q, maka then prosesnya A sama dengan Q dihabis bagi P. Lalu proses kedua H sama dengan A ditambah P. Lalu cetak H. Lalu jika ada kondisi yang terakhir, posisi ketiga, yaitu jika P sama dengan Q, maka lakukan yang tadi di soal, yaitu
P-nya itu ditambah dengan 7, dan Q-nya itu dikurang dengan 3. Dan maka hanya itu sama dengan P dibagi Q, P per Q. Lalu write, cetak H. Nah, jika sudah, ini kita pakaikan spasi. Sudah, langsung kita tutup dengan N. N titik. Nah, ingin memperbagusinya, kita bisa menggunakan, kita buat kotak ini seperti ini. Nah, jadi rapi dia ya. Di bagian ini dengan ini, if ini di sini, else if, dan sini pasangannya. Lanjut kita buat flowchartnya. Baru kita buat flowchartnya dari soal ini ya. Kita langsung buat flowchartnya saja. Yang dimana pertama-tama itu menggunakan start sebagai terminatornya. Bukanya itu di shape, dan cari yang bentuk oval. Nah, lalu terpasang kira-kira di sini. Oke. Masukkan teks. Taruh di tengah, taruh di tengah, start. Lalu kita save lagi untuk membuat alirannya ya, atau arus. Kita bisa gunakan panah yang berbentuk V, karena di sini masih berbentuk segitiga, maka kita ubah menjadi bentuk V. Jika dirasa panah itu terlalu kecil, bisa kita besarkan di pengaturan shape outline. Sudah, lalu kita masukkan inputannya, yaitu jejer genjang bentuknya. Secukupnya saja. Lalu kita add text. Jadi variabel apa? Variabel P dan Q ya. Variabel P dan Q. P, Q. Seperti itu aja. Kita tulisnya, tidak perlu ada tambahan seperti dan atau apa itu, tidak perlu. Di sini kita ratakan. Pastikan panahnya itu menyentuh ya, pastikan. Dan untuk lalu selanjutnya itu kita ini tanda panahnya kita copy saja. Untuk lambang terminator perbandingan itu adalah belah ketupat. Jadi kita buat di sini belah ketupat. Secukupnya taruh di sini. Lalu kita add teks. Masukkan teks. Dimana tadi kondisi pertama itu adalah if jika P itu lebih dari Q. Kita sejajarkan, kita sesuaikan ukurannya ya. Oke. Jika P itu lebih dari Q, maka dia akan memproses ke perintah selanjutnya, yang dimana dilakukan dengan persegi panjang. Bukannya di save, pasang di sini. Secukupnya. Oke, di sini kita add text. Dimana tadi adalah H sama dengan P dibagi Q. P habis dibagi Q.
Lalu selanjutnya H sama dengan H ditambah Q. Pakai huruf kecil ya. Jangan sampai keliru. Oke, kita bikin dulu. Taruh di tengah. Sebentar, spasinya, jaraknya. Lalu jika iya, maka cetak H. Sini. Sini kita cetak. Maka kalau selesai, akan tercetak H di sini. Sudah ajarkan dulu. Oke, rapiin. Nah, ini kan jika iya, maka dia akan langsung memproses H sama P habis dibagi Q, H sama dengan H ditambah H. Nah, jika tidak, maka dia lanjut lagi ke bawah. Lanjut lagi ke bawah. Sama, kita salin saja. Oke, nah, jika atasnya itu tidak memenuhi, maka lanjut ke perintah kedua, yaitu di mana P kurang dari Q. Nah, jika benar, maka jika benar P itu kurang dari Q, maka akan melakukan perintah yang dimana tadi dituliskan kalau H itu sama dengan Q habis dibagi P. Benar. Lalu hanya itu H sama dengan H ditambah P. Lalu, nah, pakai huruf kecil. Dan jika benar juga dan habis, lanjut cetak H-nya. Sini kita cetak H-nya. Sebentar. Kita cetak H-nya di sini. Oke. Namun jika tidak memenuhi juga, if ini P kurang dari Q, maka lanjut ke kondisi yang ketiga. Salin-salin saja ini. Kondisi ketiga itu adalah jika P sama dengan Q. P sama dengan Q. Kita besarkan jika dirasa kurang besar. Jadi P itu sama dengan Q. Jika iya, maka program akan menjalankan proses yang dimana tadi adalah hanya itu, yang dimana tadi adalah P-nya. Duh, bentar, yang dimana tadi P-nya itu di soal diminta untuk P ditambah 7 dan Q-nya itu sama dengan Q dikurang 3 dan H sama dengan P habis dibagi Q. Dibagi Q. Karena ini kekecilan kita besarkan saja dan menggunakan huruf kecil ya.
Jangan huruf besar, kita gunakan huruf kecil. Oke, dirapiin aja nih. Untuk bentuknya itu seperti persegi panjang. Nah, kita copy sini. Dan jika itu benar juga, maka akan mencetak A. Nah, sudah, jika habis semua ini, lanjut ke, kalau semuanya sudah habis, lanjut ke bawah. Itu program langsung di end. Klik lagi ke bawah pokoknya semua ini. Sebentar. Nah, ya. Yang terapin dulu garis di sini. Nah, jika semua statementnya itu tidak terpenuhi dan tidak ada lagi yang harus dijumlahkan, maka program akan langsung mengakhiri. Sini. Langsung mengakhiri jika tidak ada lagi, maka langsung di end. Nah, kita bisa sesuaikan untuk panjangnya. Oke. Oh, belum. Kita sambung dulu ini. Panahnya tidak boleh terputus. Ubah. Kita balikkan. Kita sentuh di sini. Dan satu lagi di sini. Oke, jika dirasa kurang rapi, kita rapikan saja. Oke, jika dirasa sudah cukup, kita mau lanjut ke codingnya ya. Kita rapikan dulu. Kita buat yang besar. Nah, jadi ini adalah flowchart dari melimat itu. Selanjutnya kita akan membuat codingnya. Gimana codingnya itu pertama buat filenya dulu, file headernya yaitu include iostream stream using namespace std integer main. Kurung awal. Sama kita deklarasikan dulu tadi
di soal itu menggunakan variabel P, Q, sama H ya. Jadi integer P, Q, sama H. Lalu kita buat cout. Masukkan nilai masukkan nilai P, tutup dengan ln sin P, lalu cout masukkan nilai Q, tutup dengan ln lalu sin Q. Udah, lanjut ke prosesnya. Buat dulu ini tadi cout ln untuk menambah baris baru ya. Lalu kita masukkan prosesnya. Nah, prosesnya tadi jika menggunakan if ya, jika P itu lebih dari Q, maka lakukan H sama dengan P. Jika habis dibagi Q dan H itu sama dengan H ditambah Q semikolon, jangan lupa semikolon ya, maka cetak hasil perhitungannya adalah H. Udah, lalu kita tutup dan kita buat kondisi selanjutnya menggunakan else if. Jadi ya else if jika P itu kurang dari Q, maka lakukan kurang kerawal H sama dengan Q bagi P di kolom, enter, H sama dengan H ditambah P semikolon. Lagi jangan sampai lupa, kalau tidak menggunakan semikolon kita tidak bisa menjalankan program. Lalu cout hasil perhitungannya adalah, buat ya jadi H ya. Oke, selanjutnya tutup kurungnya. Lalu kita lanjut ke kondisi yang terakhir, if juga. Dan jika P itu sama dengan Q, maka bentar, kita benarkan dulu ini. Kita benarin dulu, harusnya ini di sebelah if ini. Nah, intinya jadi P itu jika ini, maka buka kurung awalakan P sama dengan P ditambah 7 karena sudah dari soalnya ya tadi kan. Lalu Q sama dengan Q dikurang 3 semikolon, lalu hanya itu sama dengan P habis bagi Q. Ini semikolon lagi, jangan lupa.
Jika seperti ini, jika memenuhi maka si A cetak hasil perhitungannya adalah A, tutup dengan seluruh alam. Kita cek lagi. Nah, jika semuanya sudah, lalu kita run. Di sini using namespace std-nya ada yang salah. Kita coba lihat dari mana yang salahnya. Nah, di sini kita menemukan titik, harusnya itu menggunakan semicolon. Kita jalankan, tunggu. Nah, maka ini kita coba masukkan nilai p-nya itu. Oh, sebentar. Di sini jangan pakai inline. Nah, kita tidak usah pakai inline ya, langsung tutup saja. Nih, seperti ini. Nah, kalau inline itu membuat baris baru, jadi nanti menulisnya jadi di bawah gitu. Tak running. Sini ya, kita coba buat p-nya tadi. Bentar, belum muncul. Kita coba nilai p-nya itu ada 3. Dan nilai q-nya itu ada 3 juga. Maka kosong. Karena tidak memenuhi. Lalu jika kita coba lagi untuk mengisi p-nya dengan nilai misal 4 atau 3, nanti tunggu, belum muncul ya. Nah, misal isi dengan p-nya itu 4, dengan q-nya adalah 3, maka hasil perhitungannya akan muncul adalah 4. Kita buat di sini untuk mempercantik saja ya. Itu cout nama programnya program menghitung P dan Q. Kita sini dan cout untuk memperbagus saja ini ya fungsinya. Jadi coba kita run. Kita tunggu. Nggak muncul ya. Nah, program menghitung P dan Q. Masukkan nilai P. P-nya tadi misal beda lagi ya, misal 4. Dan Q-nya itu adalah misal 3. Dan hasil perhitungan itu adalah 3. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.